فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Musla. Kita masih membahas tentang kaidah yang kedua, bahwasanya nama-nama Allah itu adalah a'lamun wa awsaf. Bahwasanya nama-nama Allah itu adalah terdiri dari nama dan sifat. Ditinjau dari dia adalah nama, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutaradifah, adalah sama antara yang satu dengan yang lain. Al-Aziz itu sama dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim sama dengan Al-Hakim, Al-Hakim sama dengan As-Sami', As-Sami' sama dengan Al-Hayy, dan seterusnya. Dikatakan sama karena menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah nama untuk zat yang satu. Yang punya nama itu semua satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ditinjau dari dia mengandung sifat, maka nama-nama Allah itu adalah mutabayinah, adalah berbeda antara nama yang satu dengan nama yang lain. Al-Aziz itu tidak sama dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim tidak sama dengan As-Sami', As-Sami' tidak sama dengan Al-Basir, Al-Basir tidak sama dengan At-Tawwab, dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing punya makna yang berbeda-beda. Nah, kemudian dalil dari kaidah ini adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam sebagian ayatnya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat atau nama Ar-Rahim wa huwal Ghafurur Rahim, ternyata di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna Ar-Rahim tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu adalah Al-Ghafur dzur rahmah, yang memiliki kasih sayang. Ini penafsiran dari nama Ar-Rahim, menunjukkan bahwasanya Ar-Rahimnya tidak semata-mata sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengandung sifat rahmah. Nama tersebut mengandung sifat apa ini? Rahmah. Sehingga nama-nama Allah itu bukan semata-mata nama yang kosong dari makna, dari sifat, tapi itu adalah sekaligus nama dan juga mengandung sifat. Nah, kemudian dalil yang kedua, bahwasanya nama-nama Allah itu memiliki sifat, itu adalah karena ijma', kesepakatan ahli bahasa, bahwasanya tidaklah disebut seseorang itu atau sesuatu itu sami kecuali yang memang punya pendengaran. Tidaklah disebut basir kecuali memang orang yang punya penglihatan. Nah, tidaklah disebut mutakallim kecuali memang orang yang punya kemampuan, punya sifat berbicara. Tidaklah disebut alim kecuali memang orang yang punya sifat apa? Ilmu, dan seterusnya. Ini secara sepakat ahli bahasa. Tidaklah disebut seseorang itu akil melainkan karena dia punya akal. Nah, al-majnun la yuqalu lahu apa? Akil. Orang yang tidak punya akal, gila, itu tidak disebut akil. Mafhum ya? Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang sudah diisyaratkan sebelumnya, bahwasanya kaidah ini mematahkan keyakinan ahli ta'til dari kalangan Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah mujarrad a'lam, hanya semata-mata nama, kosong dan tidak mengandung sifat. Sehingga Allah itu basir bila basar.
Allah itu punya nama basir tapi nggak punya sifat melihat. Allah sami tapi Allah nggak punya sifat mendengar. Allah alim tapi nggak punya sifat ilmu, dan seterusnya. Bagi mereka Allah subhanahu wa ta'ala nama-namanya tersebut hanya semata-mata nama, tidak mengandung sifat. Alasan mereka apa? Ini yang kita baca sekarang. Qala al-muallif rahimahullah wa 'allalu dzalik, dan mereka memberikan alasan. Ini bukan dalil, ini ta'lil. Mereka memberikan alasan untuk hal tersebut bi anna subutas sifati yastalzimu ta'addudal qudama. Ini syubhatnya. Difahami dulu syubhatnya sebelum difahami jawabannya. Harus paham bentuk syubhatnya dan sisi berdalilnya mereka dengan syubhat ini agar bisa kita runtuhkan syubhat ini. Kata mereka bahwasanya menetapkan atau ketetapan sifat-sifat, kalau ditetapkan banyak sifat, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala atau bagi sesuatu, yastalzimu ta'addudal qudama, maka nanti yang punya sifat tersebut, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, al-qudama, ini bentuk jamak dari qadim. Bentuk jamak dari qadim. Dan ini menurut ahlul kalam adalah akhassu sifatil ilah. Al-qadim ini adalah menurut ahli kalam akhassu sifati al-ilah. Sifat Tuhan yang paling khusus, yang paling spesifik, kata mereka. Apa artinya yang paling khusus? Yang tidak mungkin diberi sifat ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Bahwasanya Al-Qadim ini adalah nama dan sifat Allah yang paling khusus. Bahwasanya dia itu Qadim. Yang mereka maukan Qadim di sini apa? Sejak dahulu sudah ada, lama, Qadim. Nah, paham? Yang mereka maksudkan siapa dengan ini? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nama ini enggak tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tetap bagi Allah adalah nama Al-Awwal. Paham ya? Yang tetap bagi Allah nama Al-Awwal. Ini lebih cocok sebagaimana dalam ayat dalam surat Al-Hadid dan yang lain. Dalam surat Al-Hadid, Al-Awwal artinya yang enggak ada sebelum Allah sesuatu apapun. Enggak ada yang mendahului siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka maksudkan dengan apa? Al-Qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetapkan untuk Allah itu sifat yang banyak, maka nanti Allahnya pun apa nanti? Berbilang. Ada Tuhan yang punya sifat ilmu, ada Tuhan yang punya sifat sama, pendengaran, ada Tuhan yang punya sifat apa? Basar, ada Tuhan yang punya sifat hikmah, dan seterusnya. Kenapa? Karena kata mereka sifat itu sifatnya apa? Qadim. Kalau sifatnya banyak, nanti yang qadimnya pun jadi apa? Banyak. Makanya kata mereka, pendapat ini kalau menetapkan banyak sifat, nanti qadimnya berubah menjadi apa? Kudama, menjadi apa? Jamak. Ada qadim yang punya sifat apa? Ilmu. Ada qadim yang punya sifat sama. Ada qadim yang punya sifat apa? Basar, dan seterusnya. Jadi qadimnya nggak cuma berapa lagi? Satu. Siapa qadimnya maksud mereka? Allah Subhanahu wa taala. Berbilangnya sifat menurut mereka akan mengakibatkan berbilangnya yang punya apa? Sifat. Ini kan keliru. Nanti akan dibantah oleh beliau. Tapi pahami dulu syubhat mereka. Paham? Syubhat mereka, konsekuensi dari menetapkan banyak sifat, kalau sifatnya berbilang, maka yang punya sifat mausufnya juga nanti apa? Berbilang, banyak. Makanya kata mereka nggak usah ditetapkan apa? Sifat. Bagaimana mungkin kalian tetapkan bagi Allah sifat, bahkan banyak sifat? Minimalnya kalian bilang 99 nama saja, berarti sudah mengandung 99 apa ini? Sifat. Berarti yang punya sifat ada berapa? 99. Kudama jadinya, bukan lagi apa? Qadim. Sementara kalian kata mereka wa tunkiruna 'alan nasara wa tukaffirunahum. Sementara kalian mengingkari orang Nasara. Apa nak? Afifah suruh pulang. Sementara kalian mengingkari orang-orang Nasara, bahkan mengkafirkan mereka.
Hanya gara-gara mereka menetapkan Tuhan berapa? Berapa? 3. Kalian kafirkan. Mereka menetapkan berapa Tuhannya? Lah kalian menetapkan banyak sifat yang mengharuskan konsekuensinya Tuhannya apa? Banyak. Paham ya? Ini syubhat mereka. Nah, paham sampai sini syubhatnya? Udah ini ya pahami saja kayak gitu. Mereka pokoknya punya rumus. Kalau sifatnya berbilang, maka yang punya sifat juga apa? Harus berbilang. Sehingga kalau kamu tetapkan setiap nama punya sifat, berarti apa? Yang punya sifat ini berapa? Banyak. Yang punya sifat. Sementara kamu bilang ini sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Tuhan. Berarti Tuhanmu jadi berapa? Banyak. Makanya supaya Tuhannya jangan berbilang, jangan tetapkan untuk dia apa? Sifat. Kalau mau satu saja, wujud misalnya. Apa dia? Ada, dah. Kalau kamu tetapkan ausaf atau sifat banyak, berarti nanti Tuhannya jadi apa? Banyak. Karena mereka punya rumus ta'addudu apa ini? As-sifat yastalzim ta'addud apa? Al-mausuf. Berbilangnya sifat mengharuskan berbilangnya yang punya sifat. Fahami seperti itu. Wa hadhil illah alilah. Alasan ini alasan yang berpenyakit. Ini alasan yang enggak sehat. Terbukti kalian aja bingung. Iya kan? Bantahnya gimana? Mungkin satu orang punya berapa? Lebih dari satu sifat. Ini Abdur, kurus, langsing, apalagi sifatnya? Apa? Rajin, masya Allah. Masya Allah. Pokoknya sifat lah. Pokoknya bisa lebih dari berapa? Satu. Nanti akan contoh yang lebih logis. Hitam atau coklat. Kan sifat. Satu orang punya beberapa apa? Sifat bisa. Kaidah kalian itu batil. Dari mana kaidahnya kalau punya sifatnya berbilang, kemudian yang punya sifat juga harus apa ini? Berbilang. Mafhum sampai sini? Nah. Makanya kata beliau alasan ini alilah, berpenyakit ini. Ini alasan yang enggak sehat. Alilah. Bal mayyitah, bahkan mati. Alasan ini alasan bangke kalau bahasa ini. Ini alasan bangke. Kalau alilah masih apa? Masih hidup, cuman apa? Berpenyakit. Bahkan kalau ini alasan yang apa ini? Mayyitah. Mati ini, bangke ini alasan ini. Enggak punya kehidupan sama sekali. Lidalalati sam'i wal aqli ala butlaniha. Sesuai dengan pendalilan sama akal atas kebatilannya. Dalam sebagian catatan mungkin di situ kasih catatan as-sama ada. Yang dimaksud dengan as-sama adalah apa? Berkata al-musannif, yang dimaksud dengan as-sama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Perhatikan ini dan ingat-ingat kata beliau, karena ini akan lewat banyak. As-sama, as-sama, dalilnya dari sama, dalilnya samanya, dalil samanya ini. Apa yang dimaksud dengan sama di sini? Al-Qur'an dan Sunnah itu dalil sam'i namanya. Sehingga setiap kata sama dalam bab ini, pembahasan nanti kita ini, yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pendalilan sama, apa ini? Pendalilan Al-Quran dan Sunnah. Wal akal, dan juga secara akal. Sehingga terbantahkan dengan dalil sam'i dan juga dengan dalil apa? Akli. Ala butlaniha, atas kebatilannya. Amma sama, adapun sama, apa ini? Al-Quran dan Sunnah. Fali annallaha ta'ala wasofa nafsahu. Ini untuk membatalkan kaidah mereka tadi, bahwasanya kalau sifatnya berbilang, maka yang punya sifat juga harus apa ini? Berbilang. Dalilnya adalah dalil batilnya kaidah tersebut. Fali annallaha ta'ala wasofa nafsahu bi awsafin katsira. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya, wasofa nafsahu. Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak. Iya kan? Terkadang Allah sifati dirinya dengan mendengar, terkadang Allah sifati dengan melihat, terkadang dengan ilmu, terkadang dengan kehidupan, banyak. Ma'annahul wahidul ahad. Sementara dia sendiri adalah berapa? Satu. Yang menetapkan dia satu siapa? Allah juga. Qul huwallahu ahad. Tapi di waktu yang bersamaan dia menetapkan untuk dirinya yang wahid itu, yang ahad itu banyak apa ini? Sifat. Sehingga dari mana kaidah kalian itu? Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan banyak sifat, dia sendiri yang menyatakan dirinya cuma berapa? Satu. Masuk?
atau setengah masuk? Lanjut. Tidak masuk. Faqala ta'ala, contoh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wah ini pakai rekaman besar kali nih file. Segini aja udah 10 MB, baru 15 menit. Iya, tapi nggak bisa, Ana harus ngangkat jadi admin dulu baru bisa yang live. Nanti siapkan rekaman biasa aja nggak apa-apa. Nanti sambung menyambung aja menjadi satu. Kayak Indonesia. Faqala ta'ala, contoh Allah mensifati dirinya dengan banyak sifat. Allah mengatakan, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya hukuman dari Rabbmu itu sangat apa ini? Keras. Berapa sifat? 1. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dia yang mengawali dan dia yang mengulangi. Dia yang mengawali penciptaan dan dia nanti yang mengembalikan apa ini? Penciptaan. Yang pertama kali mencipta siapa? Allah. Nanti setelah itu mati, hancur, yang kembali menciptakan siapa? Allah juga. Sudah berapa sifat? 3 sudah. Inna batsya rabbika lasyadid. Kalau ini mungkin masih belum mungkin ini. Kalau ini mungkin ini sifat dari batsnya Allah. Paham ya? Wa huwa yubdi'u wa yu'id. Huwa yubdi'u wa yu'id. Sudah 2. Wa huwal ghafurul wadud. Dia ghafur, dia apa? Wadud. Maha pengampun, maha penyayang, yang punya kasih sayang. Nah. Sudah berapa? 4. Zul arsyil majid, pemilik arsy dan yang maha terpuji. Berapa? 6. Itu 2. Zul arsy 1. Al majid dibaca al majidu, itu sifat dari siapa? Allah lagi berarti. Kembalinya kepada zu, bukan kepada arsy. Yang majid bukan arsy-nya, tapi siapa? Pemilik arsy. Sudah 6. Fa'alul lima yurid, yang senantiasa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Sudah berapa? 7. Berapa? 6 atau 7? 1, 2. Enggak, itu fa'alun lima yurid. Bisa lah. Senantiasa melakukan apa saja yang dia kehendaki. 2 itu terhitung. Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dia mampu melakukan dan dia punya kehendak. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Rabbmu yang sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. 1. Al-a'la. Udah 2, Rabb rububiyah. 2. Alladzi khalaqa fasawwa, yang mencipta. Berapa? 3. Fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya tersebut. Walladzi qaddara fahada, yang menakdirkan dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'ah. Berapa? Hitung sendirilah. Dan yang mengeluarkan apa? Mar'ah, yang biasa dimakan sama gembalaan. Apa itu? Lalang atau rumput atau yang semisalnya. Faja'alahu ghusa'an ahwa, kemudian dia menjadikannya kering, menjadi berubah warna coklat ataukah hitam, yang penting kering, kerontang. Setelah awalnya Allah jadikan apa ini? Hijau segar, kemudian berubah menjadi apa? Menjadi kering. Udah berapa sifat itu untuk Allah Subhanahu? Kan semuanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhil ayatil karimah, maka di dalam ayat-ayat yang mulia ini ausafun katsirah, ada banyak sifat, limausufin wahid, untuk satu yang punya sifat. Siapa yang punya sifat ini semuanya? Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walam yalzam min subutiha ta'addudal qudama. Ada kelewatan? Walam yalzam min dzalika walam yalzam min subutiha ta'addudul qudama, dan tidak mengharuskan dari penetapan semua sifat itu berbilangnya apa ini? Qudama. Apanya? Allahnya. Allahnya tetap berapa? 1.
Karena ya semua ceritanya tentang siapa? Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Cerita siapa ini? Allah semuanya. Semua setelahnya sifatnya untuk siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dalil dari sam'inya yang membantah kaidah mereka tadi. Bahwasanya kalau sifatnya berbilang, maka yang punya sifat pun wajib apa ini? Berbilang. Di sini dalil-dalil bahwasanya Allah mensifati dirinya dengan banyak sifat padahal dia cuma satu. Sekarang masuk dalil yang kedua. Wa amal aqlu, adapun dalil secara akal yang menunjukkan batilnya kaidah kalian itu, fali anna sifati, dikarenakan sifat-sifat itu laisat zawatin bainatan, dia itu bukanlah zat yang terpisah. Bainah, sifat-sifat itu bukan zat yang terpisah. Minal mausuf, dari yang punya sifat. Sifat itu jadi satu dengan yang punya apa? Sifat. Dia bukan berupa zat yang terpisah dari apa? Yang punya sifat. Misal Abdur punya sifat tadi apa? Ganteng misalnya. Gantengnya ini di mana? Berdiri sendiri atau nempel sama dia? Nempel menjadi satu. Nggak ada ini Abdurnya, gantengnya di sampingnya. Kemudian dibunuh orang, gantengnya hilang apanya? Ganteng. Kenapa? Dibunuh orang apa itu? Sifat gantengku. Enggak ada, berdiri sendiri. Dia jadi apa ini? Satu dengan siapa? Al-Mausuf. Siapa Al-Mausuf? Yang punya sifat. Nah. Sudah? Nah. Atau Tolha punya sifat rajin, jadi satu. Atau sendiri. Misalnya lupa dia bawanya ke masjid, tinggal. Sifatnya di mana? Di rumah si rajinnya, enggak dibawa. Akhirnya di masjid jadi apa? Enggak ada cerita kayak gitu. Paham ya? Makanya ini kaidah. Ini maksudnya untuk menjelaskan laisat zawatin baina. Sifat itu bukan zat yang terpisah dari apanya? Yang punya sifat. Enggak bisa kayak gitu. Kalau ganteng ya ganteng terus bawa. Nah, enggak ada istilah ketinggalan ganteng. Mati masjid buru-buru. Loh kok jadi jelek sih Abdur ini? Oh, kegantengan. Kok lupa tinggal ini? Enggak ada cerita kayak gitu. Yang namanya sifat jadi satu dengan apanya? Mausuf. Dengan yang punya apa? Sifat. Dia bukan zat yang terpisah dari yang punya sifat. Hatta yalzam min subutiha at-ta'addud. Sehingga mengharuskan kalau dia ditetapkan, maka dia jadi apa nanti? Berbilang. Dia kan bukan zat. Ini gantengnya Abdur. Ini rajinnya Abdur. Oh, ini apa lagi? Baiknya dia. Ini dermawannya dia. Jadi apa? Yang punya jadi banyak? Enggak. Kecuali kalau dia itu zat yang apa? Terpisah. Kalau dia banyak, maka dia pun jadi apa? Kalau sifatnya banyak, dia jadi apa? Kapan ini? Kalau sifat itu adalah zat yang terpisah, iya kan? Ini Tolha, ini rajinnya, ini gantengnya. Kalau makin banyak sifatnya, makin banyak apanya? Zatnya. Kalau dia berupa apa? Zat. Nah, masuk? Mau masuk. Kalau dicontohkan kawannya masuk. Wa inna ma hiya sifatun. Wa inna ma hiya min sifatin. Min sifati manitasofa biha. Bahkan yang namanya sifat itu adalah sifat dari orang yang bersifat dengannya. Fahiya qaimatun bihi. Sifat tersebut menempel dan ada pada siapanya? Dirinya. Wa kullu maujudin. Dan setiap yang ada fala budda lahu min ta'addudi sifati. Pasti minimal berbilang sifatnya. Setiap yang ada, kalau kamu bilang sesuatu itu ada, pasti minimal sifatnya berbilang. Lebih dari berapa? Satu. Arti ta'addud itu berbilang. Nah, satu bilangan juga Ustaz, nggak kera itu satu, nggak dikira angka. Nah, adat kan artinya aslinya apa? Angka. Saya cuma punya satu Ustaz. Saya ta'addud berarti. Enggak. Ta'addud ini sih maksudnya apa? Berbilang. Lebih dari berapa? Satu. Lebih dari satu, jangan lebih dari dua, banyak kali. Lebih dari satu udah ta'addud. Kamu istrimu dua udah dibilang apa kamu? Ta'addud. Saya kan satu. Adat itu kan angka. Ya angka satu nggak masuk di sini, nggak dikira. Udah wajar satu itu. Setiap yang ada minimal pasti berbilang apanya? Sifatnya. Lihat ini. Fafihi sifatul wujud. Fafihi sifatul wujud. Maka padanya ada minimal sifat apa ini? Wujud. Dia itu apa?
Ada. Iya kan? Punya sifat apa dia? Wujud. Setiap yang maujud, yang ada pasti satu sifatnya minimal apa? Wujud. Dia disifati dengan ada. Satu. Kemudian yang kedua, wa kaunuhu wajibal wujud au mumkinal wujud. Kemudian setelah wujud, setelah ada, kemudian tambahkan lagi dia itu kalau enggak wajibul wujud atau mumkinul wujud. Kalau enggak wujudnya itu ada, keberadaan itu wajib, atau keberadaannya itu apa? Mungkin saja. Sekarang kalau misalnya selain Allah Subhanahu wa taala manusia, mungkin wujudnya mungkin ada atau wajib ada? Mungkin ada. Karena bisa jadi kita enggak apa ini? Ada. Ini kan lebih spesifik. Tadi sekedar ada. Kemudian tambah lagi mungkinul wujud. Wujudnya kita ini bersifat kemungkinan saja. Ada kemungkinan kita tidak ada? Ada. Kalau Allah nggak kehendaki dulu kita bisa jadi ada. Tidak. Tapi kalau Allah itu pasti apa? Wajibul wujud. Adanya itu bersifat apa? Wajib. Pasti apa? Ada. Nggak ada kemungkinan bagi Allah itu hanya kemungkinan jadi ada. Enggak. Manusia minimal apa ini? Wujud. Kemudian mungkinul wujud. Kemudian wujudnya itu hanya bersifat kemungkinan. Nggak wajib ada kita. Kita mungkin ada. Berarti mungkin juga tidak ada. Betul? Siapa yang bilang kamu wajib ada? Nggak ada. Mungkin ada. Inilah kemungkinan yang terjadi. Iya kan? Nah, bahkan setelah ada pun nanti jadi nggak ada lagi. Sehingga keadaannya, dalam tanda petik adanya, keberadaannya itu hanya bersifat apa? Kemungkinan saja. Bukan sebuah kepastian dan keharusan. Harus ada. Enggak. Yang harus ada itu sifatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah berapa sifat berarti minimal? 2. Wujud dan sifat mumkinul wujud. Wa kaunuhu ainan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghairihi. Atau yang ketiga, dia itu pasti salah satu dari, entah itu dia zat yang berdiri sendiri, qa'iman bi nafsihi, zat yang berdiri sendiri. Artinya nggak ada yang lain pun dia tetap bisa ada. Awasfan fi ghairihi, atau dia berbentuk sifat yang harus ada pada yang lain. Sifat itu kan nggak bisa apa? Berdiri sendiri kayak kita bilang tadi. Nggak mungkin gantengnya Abdur ini apa? Berdiri sendiri. Dia mau nggak mau butuh apa? Butuh tempat untuk dia hinggapi. Iya kan? Betul nggak ini? Sifat itu bisa berdiri sendiri? Nggak bisa. Sifat itu wajib butuh kepada yang lain. Dia harus nempel pada yang punya sifat. Kan cuma 2 itu kemungkinannya. Entah dia itu berupa zat. Kalau dia berupa zat, maka dia bisa apa ini? Berdiri sendiri. Abdur bisa jadi ada kan ada zatnya. Nggak perlu ada Usama, bisa jadi ada. Bisa sendiri-sendiri bisa. Tapi kalau gantengnya dia atau rajinnya atau nanti bisa berdiri sendiri. Nggak bisa, dia harus nyari. Ini kemana aku ya? Aku mau nempel kemana ini? Ke Abdur atau ke Tolha atau ke Azam atau ke Abdurrahman, kemana aku mau nempel ini? Bingung dia mau siapa yang cocok untuk kehinggapin. Nggak bisa dia berdiri apa? Sendiri. Dia butuh apa? Yang selain dia. Hitam. Sifat atau ain. Nggak ada tiba-tiba, oh inilah dia hitam. Mana? Nggak ada. Pasti dia harus nempel dulu ke sesuatu baru punya apa? Sifat tersebut kelihatan. Mik. Wah, ini ada sifatnya. Ada sifat hitam di sini. Ketika dia nempel kepada siapa ini? Kepada mik. Makanya sekarang nampak ada sifat apanya? Hitamnya. Nggak ada miknya nggak berwarna, kemudian apa di sini apanya? Hitamnya. Kau mau ke situ nggak mau? Aku mau ke air aja. Nah, nggak bisa. Aku sendiri aja main tunggal aja aku supaya nanti nempeng-nempeng numpang-numpang payah. Nggak bisa. Kau sifat nggak bisa apa ini? Berdiri sendiri. Cuman 2 saja kemungkinannya. Kalau enggak zat, berarti apa? Sifat. Manusia sekarang apa ini? Zat atau sifat. Nah, sehingga minimalnya saja sesuatu yang ada. Hitam tadi ada ya. Nah, sesuatu yang ada minimalnya punya berapa sifat sudah? 3. Sifat wujud, mungkinul wujud, kemudian dia ain atau apa ini? Ain atau sifat. Kalau kita bicara bilang manusia tadi, kita contohnya manusia, berarti kita ini apa? Ain, ya kan? Kita berupa apa? Sekarang ini berupa apa yang kalian lihat ini? Zat, iya kan? Makanya Anda bisa tunggal berdiri sendiri, nggak perlu yang lain pun. Anda apa? Bisa berdiri sendiri, bisa ada, walaupun nggak ada yang lain. Tapi kalau sifat nggak bisa, kecuali butuh yang
Sehingga minimal sesuatu yang wujud itu minimal punya berapa ini? 3. Sudah berbilang apanya? Sifat. Ini sifat-sifat dasar semuanya. Wujud, mungkinul wujud, kemudian apa? Zat atau pilih salah satunya. Nggak mungkin dua-dua. Kalau nggak zat ya berarti apa dia? Sifat. Nah, wa bihadza aidan ulima, maka dari sini juga diketahui annad dahra laisat min asma'illahi ta'ala, bahwasanya ad-dahr belum tutup tuh mati lampu. Tengoklah gedenya tutup mati lampu. Siap taklim ya. Mana duit adik? Minta dulu lah. Minta mana? Minta sama Umi dulu duitnya, coba. Maka dari sini diketahui bahwasanya nama ad-dahru itu bukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hadisnya dan yang seterusnya. Nah. Fa innallaha huwa dahr. Sungguhnya Allah adalah ad-dahr. Artinya dahr itu apa? Masa, waktu. Sekarang kalau dahr ada sifatnya. Apa sifat yang terpuji di situ, yang sempurna? Enggak ada sifatnya. Waktu bisa bagus, bisa apa ini, bisa jelek. Sehingga dahr dari sini pakai kaidah ini bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu, li'annahu ismun jamidun. Karena dia isim jamid. Lawannya isim mustaq. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Lawannya isim mustaq. Jamid itu yang enggak diambil dari kata lain, enggak punya sumber pengambilan. Qalamun. Ada sumber diambil dari kata apa? Asadun. Iya kan? Filun. Enggak ada diambil dari apa? Kata yang lain. Tapi kalau misalnya talibun, ada sumber pengambilan katanya? Ada. Dari mana? Talaba yatlubu, talaban, fahuwa talibun. Iya kan? Dia isim apa? Fa'il. Berarti dia mustaq namanya. Ada ya kata yang jamid. Jamid itu artinya yang enggak bisa diambil dari kata yang lain. Memang adanya udah langsung kayak gitu dia. Dahar juga gitu, nggak ada dari daharo, nggak ada fi'il madinya atau masdarnya apa, nggak ada. Langsung katanya apa ini cuman dahar. Sehingga dia jamid, la yatadamman ma'nan, yang dia tidak mengandung makna, yulhikuhu bil asma'il husna. Dia tidak mengandung makna yang bisa menggabungkan dia ke dalam asmaul husna. Karena syaratnya asmaul husna itu harus nama sekaligus mengandung apa ini? Sifat. Rahim, ada sumber pengambilan katanya? Ada dari kata apa? Rahima yarhamu rahmatan. Dari orangnya apa? Pelakunya apa namanya? Rahim. Ada apanya? Sifat yang bisa diambil. Ada pecahan katanya yang menunjukkan maknanya. Nah, apa lagi? Sami. Ada sumber pengambilan katanya? Ada. Kalau ada sumber pengambilan katanya berarti punya makna yang dikandungnya. Dari kata apa ternyata dia? Sami'a, yasma'u, sam'an. Apa? Mendengar. Ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya, ada masdarnya. Ini syaratnya asmaul husna, karena dia harus berupa nama yang mengandung apa ini? Sifat. Kalau jamid dia nggak mengandung apa? Sifat, karena dia nggak punya sumber apa ini? Pengambil. Mau diambil dari kata apa ini? Apa ini maknanya? Makna yang dikandungnya nggak ada. Ya artinya saja, waktu, dah gitu saja. Mengandung makna apa? Perbuatan apa yang dikandungnya nggak ada. Wali annahu ismun lil waqti waz zaman. Dan dikarenakan kata ad-dahr itu adalah nama untuk waktu dan zaman. Nama lainnya apa? Dahr, waktu dan zaman. Qala Allah Ta'ala an munkiril ba'tsi. Allah pernah mengatakan tentang orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Dan tidaklah ini melainkan hanya kehidupan dunia ini. Dan tidak ada yang namanya kehidupan kecuali hanya kehidupan apa ini? Dunia saja. Mereka mengingkari adanya hari apa ini? Kebangkitan. Enggak ada yang namanya kehidupan kecuali cuma kehidupan apa ini? Dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati kemudian ataupun kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya apa ini? Waktu. Ya, ini berjalannya waktu ya kita pun apa nanti? Mati. Waktu yang membunuh kita, yang mematikan kita, bukan Allah kemudian nanti Allah bangkitkan lagi, enggak. Yang mematikan kita adalah apa ini? Masa, waktu. Ya, ini dengan berjalannya waktu kita pun bakal apa ini? Mati. Yuridu mururul ayyam, yuriduna mururul layali wal ayyam. Yang mereka maksudkan dengan
tidaklah membinasakan kita kecuali dahar, maksudnya adalah berlalunya malam dan siang. Lama-lama berlalu malam dan siang, lama-lama apa ini? Mati. Fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan, yu'zini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, yasubud dahar, anak Adam menyakitiku, dia mencela dahar, wa anad dahar, padahal aku adalah dahar. Lafaznya seperti itu. Wa anad dahar, dan aku adalah apa? Dahar. Biyadil amr, di tanganku segala perkara. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Ini udah jelas nampak, nggak mungkinnya Allah punya nama dahar. Aku adalah dahar, dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Siang dan malam itu dahar tidak? Mana mungkin Allah jadi muqallib sekaligus jadi apa? Muqallab. Masa Allah yang membolak-balikkan, yang dibolak-balikkan juga siapa? Kalau Allah punya nama apa tadi? Dahar. Karena dahar artinya apa? Masa Allah katakan Allah yang membolak-balikkan apa? Waktu, siang dengan apa? Malam. Kalau Allah adalah dahar itu sendiri, berarti Allah jadi pelaku yang membolak-balik, dan Allah juga jadi korban yang masa dia yang membolak-balik, dia juga yang dia apa? Bolak-balik. Sehingga nggak mungkin Allah punya nama apa ini? Dahar. Fala yadullu ala anna dahar min asma'illahi ta'ala, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya dahar adalah diantara nama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah mengatakan dalam hadis itu wa anad dahar, dan aku adalah apa? Dahar, bukan nama Allah, walaupun Allah lafadznya seperti itu, wa ana dahar. Wa dzalika annal ladzina yasubbuna dahar innama yuriduna zaman, dikarenakan mereka yang menyakiti Allah ini, yang mereka lakukan itu adalah mencela dahar, yang mereka maksudkan adalah mencela apa ini? Waktu. Bukan mau mencela siapa mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencela waktu. Susah kali siang ini, hujan-hujan terus, es pun enggak laku. Gara-gara orang dingin semua enggak ada yang keluar. Mencela apa dia? Waktu. Yang dicela apanya? Bukan mencela siapanya. Allahnya, dia mencela apanya? Waktunya itu. Yang bagi dia menjadi sebab apa? Kerugian yang dia dapatkan. Mereka hanya menginginkan waktu, alladzi huwa mahallul hawadits, yang mana waktu itu adalah tempat terjadinya peristiwa, iya kan? Kan tempat terjadinya apa ini? Peristiwa. La yuridunallaha ta'ala, mereka tidak menginginkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu makna qawlihi wa anad dahar ma fassarahu bi qawlihi biyadil amr uqallibul laila wan nahar, sehingga jadilah makna wa anad dahar, dan aku adalah dahar, maknanya ditafsirkan dengan yang setelahnya. Apa tuh maknanya aku adalah dahar? Di tanganku segala urusan, aku yang membolak-balikkan apa ini? Malam dan siang. Artinya aku pembolak-balik apa? Dahar. Bukan maknanya aku adalah siapanya itu? Daharnya itu. Aku yang menguasai apa ini? Dahar. Bukan aku adalah apa? Dahar. Yang setelahnya menafsirkannya biyadil amr, di tanganku segala apa ini? Urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan apa ini? Malam. Sehingga maksudnya dahar di situ, aku adalah dahar, maksudnya aku adalah pemilik dan pengatur apa ini? Dahar. Bukan Allah itu sendiri apanya? Dahar. Fa huwa subhanahu khaliqud dahr, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta dahar. Wa ma fihi, dan kejadian yang terjadi pada dahar itu. Wa qad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahar, dan Allah telah menjelaskan juga bahwasanya dia yang membolak-balikkan malam dan siang. Wa humad dahr, dan keduanya adalah bagian dari apa? Dahar. Wala yumkin an yakunal muqallib bi kasril lam huwal muqallab bi fathiha, dan tidak mungkin muqallib dengan mengkasroh lam, isim fa'il, pelaku. Tidak mungkin yang membolak-balikkan dia juga menjadi muqallab dengan memfathahnya. Muqallab isim maf'ul, yang dibolak-balik. Enggak mungkin. Masa dia yang membolak-balik, dia juga yang jadi yang dibolak-balik. Wa bihadza tabayyan, dari sini jelaslah annahu yamtani, bahwasanya mustahil ayyakuna dahru fi hadzal hadits, bahwasanya kata dahar dalam hadis ini muradan bihillahu taala, yang diinginkan dengannya adalah siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak mungkin. Satu, dari mana? Dari penafsiran lanjutan hadisnya, bahwasanya makna dahar adalah biyadil amr uqallibul laila wan nahar, aku yang mengatur dan menguasai, yang menciptakan apa ini? Dahar maknanya, sesuai dalam lanjutan hadis.
Kemudian yang kedua secara taklil. Kalau diartikan dahar itu adalah Allah, berarti dia yang membolak-balik, dia juga yang dan itu apa? Mustahil. Ini dua alasan kenapa ad-dahar. Alasan pertama tadi apa di atas? Karena enggak mustaq, sehingga enggak mengandung apa ini? Sifat. Enggak mustaq, enggak ada sumber apanya? Pengambilannya. Nah, kemudian yang kedua bahwasanya itu adalah hanya nama untuk waktu dan zaman, sehingga enggak mengandung apa ini? Makna tertentu. Nah, Masya Allah. Selesai kita dari kaidah yang kedua ini, walaupun dengan sedikit kening yang mengerut biasa. Nah, masih awal-awal, nanti setelah terbiasa, insya Allah nanti akan terbiasa. Nah, terbiasa mengerutkan kening maksudnya. Ya, didengarkan nanti rekamannya lagi berulang-ulang dengan pikiran yang jernih, bangun jam tengah malam ketika yang ada hanya suara jangkrik, mana tahu lebih masuk, lebih paham. Nah, kalau sekarang kan udah capek dari pagi seharian kerja beraktivitas, udah banyak masalah, jualan pun tadi kurang laris segala macam, tambah lagi masalah qawaidul muslah, terus nanti lagi istirahat dulu jam 2 jam 3 bangun dengarkan rekamannya, mana tahu masuk dengan suara-suara jangkrik yang syahdu dan segala macamnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun kaidah yang ketiga ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.